Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kristina Panjaitan dengan NIM 0305193183 dari jurusan Pendidikan Matematika 4, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi integral, yaitu menemukan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari fungsi turunan. Oke, yang pertama coba kita perhatikan fungsi yang ada pada tabel berikut. Nah, ada 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu 2x pangkat 3, fungsi yang kedua yaitu 2x pangkat 3 tambah 5, fungsi yang ketiga 2x pangkat 3 kurang 9, dan fungsi yang keempat adalah 2x pangkat 3 tambah c. Dapatkah kamu tentukan turunan fungsi-fungsi tersebut? Nah, sebelum kita menentukan turunan dari fungsi di atas, kita perlu ingat rumus turunan fungsi. Apabila diketahui fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan anx pangkat n dikurang 1. Nah, kemudian setelah kita turunkan fungsi tadi, maka kita peroleh turunan dari fungsi 2x pangkat 3 adalah 6x kuadrat. Turunan dari 2x pangkat 3 tambah 5 adalah 6x kuadrat. Turunan dari 2x pangkat 3 dikurang 9 adalah 6x kuadrat. Dan turunan dari 2x pangkat 3 tambah c adalah 6x kuadrat. Nah, setelah fungsi tersebut diturunkan, coba kita amati nilai-nilai dari konstanta fungsi tersebut. Nah, jika dilakukan pengamatan terhadap keempat fungsi, maka seluruh fungsi fx merupakan anti turunan dari fungsi fx sama dengan 6x kuadrat. Sementara fungsi fx memiliki konstanta yang berbeda-beda. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah fungsi dapat memiliki banyak anti turunan dengan konstanta yang berbeda-beda. Apabila kita tuliskan, maka fx atau fungsi asli jika diturunkan dia menjadi fx, f-nya f kecil, dan jika kita cari anti turunannya maka dia menjadi fx tambah c. F-nya di sini f besar dan ditambahkan dengan c. C itu adalah konstanta sembarang. Jadi secara induktif dapat diambil kesimpulan bahwa jika fx adalah fungsi yang dapat diturunkan yaitu fx, f kecil, maka anti turunan dari fx adalah fx tambah c, f-nya f besar, dengan c adalah sembarang konstanta. Oke, ada definisi 1.1. Untuk fungsi f memetakan r ke r, f-nya adalah f kecil, dan f memetakan r ke r, f di sini adalah f besar, artinya fungsi asli, disebut anti turunan dari f kecil, jika dan hanya jika f aksen x sama dengan fx untuk setiap x elemen r. Nah, ada contoh. Jika y aksen sama dengan dy per dx sama dengan x pangkat 7, tentukan nilai y dalam x. Artinya di sini kita disuruh mencari anti turunan dari y aksen. Oke, alternatif penyelesaiannya berdasarkan hasil turunan y terhadap x, maka nilai y haruslah mengandung unsur 8. Kenapa? Karena mengingat aturan turunan, yaitu jika y sama dengan ax pangkat n, maka y aksen sama dengan anx pangkat n dikurang 1. Sehingga y sama dengan x pangkat 8, maka y aksennya sama dengan 8x pangkat 7. Nah, yang diketahui di soal y aksennya adalah x pangkat 7, sedangkan yang kita punya adalah 8x pangkat 7. Nah, bagaimana untuk menghilangkan 8-nya? Maka kita bagikan dengan 8 atau kita kalikan dengan 1/8. Jadi, jika y aksen sama dengan dy per dx sama dengan x pangkat 7, maka y-nya sama dengan 1/8 dikali x pangkat 8 ditambah c. Oke, selanjutnya ada sifat 1.1. Proses menemukan y dari dy per dx merupakan kebalikan dari sebuah proses turunan dan dinamakan anti turunan. Kemudian sifat 1.2, jika fx adalah sebuah fungsi dengan f aksen x sama dengan fx, f-nya f kecil, dapat dikatakan bahwa yang pertama turunan f besar adalah sebuah fx, f kecil.
Dan yang kedua, anti turunan dari fx, f kecil adalah fx, f besar. Oke, di sini ada contoh. Carilah anti turunan dari yang pertama, y aksen sama dengan dy per dx sama dengan x pangkat 5. Kemudian yang kedua, y aksen sama dengan dy per dx sama dengan x pangkat 2. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Untuk soal yang pertama, turunan dari x pangkat 6 pastilah mengandung unsur x pangkat 5. Kenapa? Karena jika x pangkat 6 kita turunkan, pangkatnya pasti x pangkat 5. Jika kita turunkan x pangkat 6-nya, dia sama dengan 6x pangkat 5. Nah, yang diketahui adalah x pangkat 5. Jadi, kita bagikan dia dengan 6 atau kita kalikan dengan 1/6. Maka, D dikali 1/6 x pangkat 6 per dx sama dengan x pangkat 5. Jadi, anti turunan y aksen sama dengan dy per dx sama dengan x pangkat 5 adalah y sama dengan 1/6 dikali x pangkat 6. Kemudian untuk persoalan yang kedua, turunan dari x pangkat 3 pastilah mengandung unsur x pangkat 2. Kenapa? Karena jika x pangkat 3 kita turunkan, pangkatnya pasti x pangkat 2. Tapi jika kita turunkan x pangkat 3, dia hasilnya 3x kuadrat. Sedangkan yang diketahui adalah x kuadrat saja. Jadi untuk menghilangkan 3-nya kita bagikan dengan 3 atau kita kalikan dengan 1/3. Jadi anti turunan dari y aksen sama dengan dy per dx sama dengan x pangkat 3 adalah y sama dengan 1/3 dikali x pangkat 3. Oke, di sini ada 2 soal, yaitu latihan untuk teman-teman nih. Silahkan dikerjakan ya. Carilah anti turunan dari yang pertama y aksen sama dengan dy per dx sama dengan 3x pangkat 3. Kemudian yang kedua y aksen sama dengan dy per dx sama dengan x pangkat 11. Nah, bisa teman-teman kerjakan sesuai dengan penjelasan saya pada video ini. Oke, sekian video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman dan dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.